Bangsa Indonesia berduka kehilangan sosok Kiai Haji karismatik, yaitu Mbah Mun. Betul, yang merupakan tauladan dan juga ingatan tentangnya tak akan lekang tersimpan di benak mereka yang dekat maupun hanya mengenalnya melalui media. Betul, salah satu yang sangat kehilangan dan mempunyai memori yang mendalam bersama dengan Mbah Mun adalah putri sulung dari Gus Dur, yaitu Alisa Wahid yang sudah hadir bersama dengan kami di studio Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Mbak Alisa. Selamat pagi Mbak Selamat Alisa. pagi. Pertama kami turut mengucapkan turut duka cita Mbak Alisa. Terima kasih atas nama keluarga dan keluarga besar NU dan tentu saja murid-murid santri-santri beliau. Kami sangat terhibur dengan ucapan-ucapan bela sungkawa dari semua pihak ya yang ikut kehilangan Mbah Mun. Oke. Mbak Alisa, selama ini Mbah Mun kerap ada di media ya, pada saat kompetisi politik terjadi. Iya. Tetapi kalau di mata Mbak Alisa, Mbah Mun ini seperti apa sih sosoknya? Mungkin orang melihat Mbah Maimun itu tokoh politik yang lebih dekat dengan politik praktis ya, karena kan beliau juga adalah pemimpin di Partai Persatuan Pembangunan dan dari dulu track recordnya itu adalah politisi. Tetapi lebih dari itu sebetulnya politik Mbah Maimun itu adalah politik kebangsaan, Mas. Jadi pesan-pesannya itu selalu tentang bangsa Indonesia, tentang negara, bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, atau partai saya dapat apa. Itu malah justru tidak pernah kalau Mbah Maimun. Tapi selalu pesan-pesannya tentang pesan-pesan tentang bangsa, tentang umat Islam di Indonesia, tentang prinsip-prinsip yang lebih dalam gitu. Kalau Mbak Alisa sendiri apa sih pesan-pesan dari Mbah Mun yang paling diingat? Karena Mbak Alisa juga sempat nge-tweet kan, katanya banyak sekali kenang-kenangan, hadiah-hadiah dari Mbah Mun. Iya, kebetulan saya memang cukup sering bersowan Mbah Mun, bertemu Mbah Mun. Nah kadang-kadang diberi hadiah gitu, termasuk diberi hadiah sorban. Lebih dulu saya daripada Pak Jokowi. Jadi waktu Pak Jokowi mendapatkan sorban yang hijau, saya sudah dapat yang putih. Yang putih. Gitu. Iya, itu akhir tahun lalu, Mbak. Pesannya banyak sekali ya, tetapi selalu yaitu kembali ke prinsip-prinsip. Misalnya beberapa tahun yang lalu saya pernah mengantarkan pimpinan KPK untuk sowan Mbah Maimun ke Sarang, ke Lasem sana. Nah waktu itu Mbah Maimun menyampaikan bahwa keadilan itu tidak bisa dipisahkan dari kemakmuran gitu. Jadi keadilan ada dalam kemakmuran, kemakmuran ada karena keadilan. Karena itu pesannya waktu itu kepada Pak Bambang Wijoyanto dan Pak Sujanarko waktu itu adalah KPK harus memperjuangkan keadilan karena di dalam keadilan itulah nanti bangsa Indonesia bisa menemukan kemakmurannya gitu. Jadi pesan-pesan seperti itu. Lalu pernah juga beliau berpesan di hadapan anak-anak muda NU di Musyawarah Kaum Muda NU tahun 2015 itu beliau menyampaikan bahwa kenapa di Indonesia itu yang tumbuh padi misalnya gitu ya, karena padi itu khas Indonesia, dia berkumpul bersama-sama. Nah itulah bangsa Indonesia gitu. Jadi kita ini hidup di bumi Indonesia dengan semua nilai-nilai Indonesia dan itu tidak bertentangan dengan Islam gitu. Jadi tidak harus diperdebatkan. Nah kalau pesan-pesan pribadi banyak tapi yang paling ingat ada Mbak Alisa. Karena Mbah Mun ini kan dekat dengan kehidupan Mbak Alisa kan sejak Mbak Alisa kecil ya Mbak ya? Enggak sih Mas, sebetulnya malah justru kami dekatnya setelah Gus Dur wafat, begitu. Jadi sebelumnya ya kami tahu dan yang menarik Mbah Maimun dengan Gus Dur itu pernah istilahnya banyak berbeda pendapat soal politik. Iya. Tapi setelah Gus Dur wafat tidak pernah absen ya Mbak, katanya pas haulnya gitu. Iya, jadi Mbah Maimun itu dari sejak Gus Dur wafat tahun 2009, beliau selalu menyempatkan hadir di acara peringatan wafatnya Gus Dur, Haul Gus Dur. Itu biasanya beliau datang ke Tebu Ireng, ke makamnya Gus Dur kan di Pondok Pesantren Tebu Ireng ya. Hanya beberapa kali yang beliau itu tidak hadir karena sakit. Dan juga pernah membawakan permen, betul ya? Memberikan permen, betul, ke Mbak Alisa? Iya, macam-macam nih Mas. Oleh-oleh gitu? Nggak oleh-oleh langsung, tapi ya dibawakan. Pokoknya Mbah Mun itu waktu itu ada apa itu bisa diberikan ke saya. Jadi waktu saya sowan misalnya ke beliau, saya pernah dikasih amplop
Itu kalau tradisi orang NU itu santri ketika sowan kepada kiai itu kemudian memberikan hadiah gitu ya. Keinginan untuk ikut berjuang bersama kiai dalam bentuk amplop kecil-kecil biasanya. Saya pernah dapat Rp2.000 di Madura, itu ibu-ibu nyalamin saya dengan memberi uang Rp2.000. Nah waktu itu ada tamunya Mbah Mun memberikan amplop gitu ke Mbah Mun, salim sambil memberikan amplop. Lalu habis itu amplopnya itu pas saya pamit itu malah diserahkan ke saya gitu. Itu apa yang ada itu bisa dikasih sama Mbah Mun, iya termasuk permen dan Jadi kata Mbak Lisa ada pesan-pesan pribadi yang sangat banyak, tapi ada nggak Mbak yang melekat gitu di pribadi Mbak Lisa? Nasihat ya. Nasihat paling teringat yang menjadi pedoman. Iya, nasihat untuk menjaga Indonesia sih, Mbak. Menjaga Indonesia yang terus menjaga digaungkan Indonesia ya. dengan kekhasan Indonesia karena masa depan umat Islam di dunia ini salah satunya adalah dari Indonesia. Begitu Mbak Maimun selalu mengingatkan itu, berkali-kali mengingatkan itu, dan itu dalam banyak segmen, maksudnya masa depan menjaga Indonesia itu nanti kadang-kadang beliau akan ngomong soal politik, kadang-kadang beliau akan ngomong soal persaudaraan lintas iman, kadang-kadang beliau akan ngomong soal NU gitu. Jadi tapi selalu kembalinya ke menjaga Indonesia. Betul-betul Indonesia kehilangan sosok Mbah Mun. Iya, apalagi dengan tingginya penghormatan masyarakat kepada Mbah Mun ya Mas ya. Itu tapi beliau kan tetap aja begitu bersahaja, nggak pernah berubah penampilannya, nggak pernah ini. Bahkan tidak melihat keterbatasan fisiknya ya di kursi roda ya kan, kemudian tetap menyuarakan ya NKRI harga mati. Iya, waktu itu 2015 itu Mas. Waktu Muktamar NU, beliau kan menggunakan kursi roda. Saya kebetulan duduk di belakang beliau. Beberapa kiai yang sepuh pakai kursi roda, tapi beliau waktu itu memilih untuk tetap berdiri pada saat Indonesia Raya. Semangatnya luar biasa, bisa kita contoh ya Mbak Lisa. Sangat. Terima kasih. Kecintaannya pada bangsa. Dan sekarang tugas kita sebagai generasi muda meneruskan nilai-nilai yang telah diturunkan. Terima kasih Mbak Alisa Wahid sudah berbagi kisah ini. Dan sekali lagi turut berbelasungkawa atas kehilangan besar